Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Permatasari, NIM 1911270032. Di sini saya merangkum kembali makalah dari kelompok 4 yang berjudul Individu, Sosiopat, dan Reaksi Sosial. A. Sebagai terjadinya perilaku menyimpang dalam sudut pandang sosiologi, biologi, psikologi, dan kriminologi. Sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial dari sudut pandang sosiologi. Dari sudut pandang sosiologi, terjadinya perilaku menyimpang disebabkan oleh hal-hal. Yang pertama itu perilaku menyimpang karena sosialisasi. Yang kedua, perilaku menyimpang karena anomie. Sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang dari sikap antisosial dari sudut pandang biologi. Perilaku menyimpang seseorang bisa menjadi awal dari terbentuknya suatu norma baru. Jika semakin banyak orang itu menerapkan perilaku menyimpang itu dan kelompok terorganisasi ikut menunjang dan membenarkan penyimpangan tersebut, maka perbuatan itu tidak lagi dipandang sebagai perilaku menyimpang, tetapi justru sebagai norma baru. Pada masyarakat modern dewasa ini banyak kita temukan para wanita yang bekerja di luar rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pria. Terus sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang dari sikap antisosial dari sudut pandang psikologi. Teori ini berpendapat bahwa penyakit mental dan gangguan kepribadian berkaitan erat dengan beberapa bentuk perilaku menyimpang, karena perilaku menyimpang seringkali dianggap sebagai suatu gejala penyakit mental. Sebab terjadinya perilaku menyimpang dari sikap antisosial dari sudut pandang kriminologi. Perilaku menyimpang dari sudut pandang kriminologi ada dua. Yang pertama itu teori pengendalian, yang kedua teori konflik. Dan terdapat juga sanksi sosial. Sanksi sosial adalah sanksi langsung yang dikenakan pada orang-orang yang dianggap mempunyai stigma sosiopat yang dikenakan oleh masyarakat umum. Dan mobilitas pada individu-individu sosiopat. Pada umumnya, individu-individu dan kelompok-kelompok yang menyimpang itu sangat mobile sifatnya. Pribadi-pribadi dengan mobilitas vertikal dan mobilitas spesial atau ruang yang rendah. Sangat dibatasi ruang geraknya oleh para anggota kelompok atau lingkungan lainnya. Terus selanjutnya, penyesuaian diri, ketidaknyamanan, penyesuaian diri, dan individu marginal. Pendapat umum menyatakan bahwa hidup individu yang ditolak oleh masyarakat itu pada galibnya tidak bahagia. Mereka mengalami proses demoralisasi dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan selanjutnya reaksi sosial. Reaksi sosial itu antara lain berupa kekaguman, pujian, hormat, pesona, simpati, sikap acuh tak acuh, rasa cemburu, iri hati, ketakutan, penolakan, hukuman, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya rangkum dari makalah kelompok 4. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.